Halo sahabat, gimana kabar kalian? Kita akan lanjut cerita baru dengan judul Prajurit Terbuang episode 60, 61 dan 62 bersama Sherry Critter. Jangan lupa like, komen dan subscribe, terima kasih. Episode 60 Nikahi Aku. Benyamin amat terkejut ketika mendengar jika Elang meminta kepada Maijen Diaz untuk memecatnya. Dia lebih memilih untuk dihukum secara fisik daripada harus dipecat dari kesatuan militer. Pasalnya pengorbanan yang sudah dilakukan untuk bergabung ke dalam militer dan juga sampai ke pangkat kapten bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali halang rintang yang dilalui hingga dia mengorbankan pergi meninggalkan keluarganya untuk menjalani tugas militer selama lebih dari 15 tahun. Jangan, aku mohon jangan pecat aku. Kesalahan ini, aku mengakuinya. Maka dari itu aku siap untuk dihukum apapun namun jangan pecat aku dari kemiliteran. Hidupkan matiku sudah aku lewati di sini. Aku mohon Maijen Diaz, jangan lakukan itu padaku. Ucap Benyamin seraya menangkup kedua tangannya dan ditaruh di depan wajah. Tanda dia sedang memohon. Maijen Diaz bereaksi dingin. Hal-hal seperti ini sudah sering dia alami. Bahkan seringnya orang-orang seperti itu memohon untuk tidak dibunuh dan mengatakan tentang keluarganya yang menyentuh hati. Hal ini tentu saja dapat membuat dia menjadi dingin dalam menyikapi permohonan Benyamin. Kamu memohon untuk diampuni dan tidak dipecat dari kesatuan militer. Saat ini. Dari tadi kamu kemana aja? Bukankah kamu tahu siapa dia? Kenapa kamu masih kurang ajar seperti itu? Pekik Maijen Diaz dengan suara yang menggelegar. Membuat merinding siapapun yang ada di sana, bukan hanya Benyamin semata. Benyamin menyadarinya jika akar dari permasalahan ini adalah Elang. Jika Elang memaafkannya maka dia akan selamat. Benyamin kemudian memalingkan pandangannya kepada Elang dan dirinya pun dengan cepat menghampiri pria itu dan bersujud di kakinya. Mohon maafkan aku, Jenderal. Aku sudah kurang ajar kepadamu. Aku terima jika kamu menghukumku dengan apapun itu, tapi tolong jangan pecat aku. Aku mohon Dewa Perang, ucap Benyamin. Seluruh warga sipil yang ada di sekitar yang sedang menyaksikan kejadian ini, semuanya terkejut sangat mendengar Benyamin mengatakan jika orang yang dilawannya tadi adalah seorang Dewa Perang. Wajah orang-orang menjadi pucat pasti karena ini. Bahkan dari mereka semua tidak ada yang mengeluarkan suara untuk bereaksi, memberikan respon karena saking terkejutnya hingga membuat mulut terkunci. Aku memang tidak lagi berada di dalam dunia militer untuk saat ini. Tapi kamu seharusnya mengetahui siapa diriku. Hanya untuk melawanmu saja aku tidak perlu mengeluarkan tenaga. Bahkan 1000 orang sepertimu pun aku akan habisnya semuanya tanpa sisa hanya dengan mengandalkan tangan kosongku ini. Apa kamu yakin ingin aku menghukummu dengan cara lain? Mungkin saja caraku itu akan membuatmu berpindah alam. Benyamin, ucap Elang dengan tatapan mata dan suara yang dingin. Benyamin terdiam sejenak, lalu kemudian dia berkata, aku tidak masalah jika aku harus berakhir sampai di sini. Tapi tolong aku untuk tidak memijatku dari dunia militer. Aku begitu mencintai kesatuan ini. Elang menarik napas agak dalam. Lalu dia menganggukkan kepalanya dan kemudian memandikan pandangannya kepada Maijen Diaz. Maijen Diaz, hilangkan tangannya. Dengan memiliki 2 tangan dia sangat sombong sekali. Kita lihat saja bagaimana dia dengan 1 tangan, apakah dia masih akan sombong dan berlaga seperti seorang yang tak tertandingi, ucap Elang, memberikan perintah kepada Jenderal Bintang 2 itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Elang membuat Benyamin semakin pucat dan ketakutan. Keringat dingin langsung mengalir di seluruh tubuhnya. Jangan, kumohon, ucap Benyamin seraya menggelengkan kepalanya. Maijen Diaz dengan tatapan mata yang begitu tajam, berkata, seharusnya kamu beruntung Dewa Perang hanya memintaku untuk memotong tanganmu. Biasanya jika ada seseorang sepertimu yang kurang ajar dan tidak tahu diri terhadapnya maka nyawa dia akan saat itu juga. Benyamin menggelengkan kepalanya dengan sangat keras dan cepat. Kemudian, masih dalam kondisi berlutut, dia pun memalingkan pandangannya kepada Elang dan berkata, tolong maafkan aku Dewa Perang. Jangan kamu suruh Maijen hadiah untuk memotong tanganku. Aku bisa memberikanmu uang yang banyak sebagai kompensasinya. Wajah Elang berubah menjadi merah saat ini. Jelas kalimat terakhir yang diucapkan oleh Benyamin sudah merendahkannya.
Tanpa pikir panjang Bastian langsung menendang dada pria itu hingga terpental jauh dan baru berhenti ketika tubuhnya menabrak Maijen Diaz. Bajingan, apa kamu menghina aku dengan uang? Kamu pikir aku butuh uangmu? Hah, pekik Elang. Kemudian Elang menatap Maijen Diaz dan berkata, potong tangan dan lidahnya. Maijen Diaz menganggukkan kepalanya. Kemudian dengan cepat dia pun mengeluarkan belati miliknya yang ada di pinggang dan langsung memotong tangan dan lidah Benyamin dalam hitungan detik saja. Belati yang dimiliki oleh Maijen Diaz bukanlah belati pada umumnya. Dia jauh lebih tajam dan bisa memotong tulang seperti memotong bakso. Argegeh. Teriakan Benyamin karena rasa sakit yang begitu luar biasa menyelimutinya. Terdengar begitu lirih dan menyentuh hati orang-orang yang ada di sana. Mereka langsung bergidik ketakutan dan bahkan ada yang langsung jatuh pingsan ketika melihat kengerian itu. Setelah itu, Elang berkata, tolong kamu bersihkan dan jangan sampai ada informasi apapun keluar dari sini. Tutup mulut mereka semua yang sudah melihat kejadian ini. Maijen Diaz menganggukkan kepalanya sambil berkata, kamu tidak perlu khawatir Dewa Perang. Aku akan melakukannya untukmu. Elang kemudian menoleh ke arah Sheila dan langsung menarik tangan wanita itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sheila bahkan tidak memprotes apa yang dilakukan oleh Elang yang tiba-tiba menarik tangannya dan membawa pergi. Masuk, seru Elang saat mereka tiba di samping mobil mewah milik Elang itu. Sheila langsung masuk ke dalam mobil tanpa pikir panjang. Bahkan dia tidak sempat untuk merdeka kagum dengan mobil mewah limited edition yang dimiliki oleh Elang. Kejadian barusan yang baru saja dilihat menjadi faktor kenapa dia terbungkam dan menurut saja seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Setelah itu Elang masuk ke dalam mobil dan melajukan mobil itu pergi meninggalkan diskotik dan membawanya ke rumah peristirahatan. Karena saking tidak mau ketinggalan pesta barbecue, Elang bahkan tidak mengantar Sheila kembali ke rumahnya namun malah membawa wanita itu ke rumahnya. Ketika akan sampai, barulah Sheila bertanya, kamu mau membawaku kemana? Apa kamu ingin menculikku? Elang melirik ke arah Sheila sambil menjawab dengan jawaban yang dingin. Ya. Aku akan menculikmu dan melecehkanmu karena sudah membuatku repot. Sheila langsung terbungkam mendengar apa yang dikatakan oleh pria itu. Setelah beberapa saat, dia pun kemudian berkata, oh, jadi seperti itu. Baguslah kalau kamu memang mau melecehkanku. Sontak saja hal ini membuat Elang terkejut. Dengan spontan dia langsung menginjak rem hingga mobil berhenti mendadak. Suara klakson kendaraan, baik itu mobil maupun motor, terdengar dengan begitu panjang dan saling bersahutan. Mereka memprotes apa yang dilakukan oleh Elang yang berhenti mendadak, seolah tidak peduli dengan omelan orang-orang. Elang berkata, apa kamu sudah gila? Bagaimana mungkin seorang wanita merasa senang ketika akan dilecehkan? Sheila berkata, ya, tentu saja. Dengan seperti itu, kan, kamu akan menikahiku. Jika kamu menolaknya, nama baikmu akan menjadi taruhannya. Bagaimana mungkin seorang dewa perang melakukan hal yang rendah dan hina seperti itu? Elang terdiam. Dia pun kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan kembali menginjak pedal gas dan melajukan mobil. Sudahlah lupakan, aku hanya bercanda saja. Lagi pula aku nggak mungkin menikahimu. Ucap Elang dengan tatapan mata yang fokus ke arah jalan. Seenggaknya, dengan apa yang kamu katakan tadi, baik bercanda atau tidak, aku sudah kamu akan menikahiku. Aku sudah memiliki rekamannya. Dengan ini, aku bisa menuntutmu. Ucap Sheila seraya menunjuk ke arah jam pintar yang sedang dikenakan di tangan kirinya. Bersambung. Lanjut episode 61 calon istri Elang kali ini. Elang benar-benar dibuat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Sheila. Dia tidak menyangka jika wanita itu diam-diam merekam percakapan di antara mereka. Pada awalnya Sheila hanya ingin menggunakan rekaman itu karena ingin mendapatkan bukti kemana orang membawanya. Jadi dia akan memberikan rekaman itu kepada ayahnya jika pulang nanti. Di dalam pikiran perempuan itu, jika dia pergi bersama dengan Elang kemanapun dan sampai kapanpun ayahnya tidak akan marah. Namun ternyata yang didapatkan olehnya lebih dari apa yang diharapkan. Kadang rekaman itu dirinya akan dengan sangat mudah untuk menjadi seorang nyonya dewa perang. Seperti yang diinginkan oleh ayahnya dan juga diinginkan olehnya. Walaupun Sheila hampir sama seperti wanita yang lainnya yaitu mencintai harta dan kemewahan.
Tetapi khusus untuk Elang dia lebih melihat pria itu sebagai seorang pria yang tampan dan pemberani yang bisa melindunginya kapanpun dan dalam situasi apapun. Kali ini Elang tidak langsung menginjak pedal rem namun dia menepikan mobilnya terlebih dahulu. Jika pada kesempatan pertama dia masih beruntung karena tidak ada yang menabrak mobilnya hingga tidak menyebabkan kecelakaan, maka dia tidak mau untuk mengadu keberuntungan kembali. Setelah berada di pinggir dan mobil dalam keadaan diam tidak bergerak, Elang menghadapkan tubuhnya kepada Sheila sehingga membuat dia duduk miring. Lalu dengan tatapan mata yang tajam dia berkata, "Apakah kamu ingin bermain-main denganku sama seperti Benyamin? Demi masa depannya dan juga karena dia memiliki bukti yang kuat, maka dia berani untuk melawan Elang. Apakah kamu menilaiku seperti itu? Jika kamu menilaiku seperti itu berarti kamu salah. Aku di sini hanya ingin mengatakan saja tentang masa depan dan juga jodohmu. Jadi mulai sekarang kamu nggak perlu susah payah untuk mencari jodohmu karena orang itu ada di hadapanmu saat ini. Dengan rekaman ini apakah kamu masih mau menolak untuk menikahiku? Aku rasa kamu tidak akan mungkin mau mengorbankan nama baikmu sebagai seorang dewa perang," kata Sheila dengan wajah dan kata-kata yang begitu santai. Elang tidak mau untuk disetir seperti ini. Dia pun kemudian mencondongkan badannya mendekat kepada Sheila dan kemudian berkata dengan suara pelangi, "Jangan coba-coba bermain denganku jika kamu tidak mau terperosok ke dalam lubang yang dalam." Terserah sebenarnya merasa takut dengan apa yang dikatakan oleh Elang dan bagaimana cara dia menatap matanya. Namun wanita itu berusaha untuk diberani-beranikan dengan membusungkan dadanya sambil berkata menantang, "Kamu juga jangan sampai menolak permainanku karena dengan satu klik saja aku akan membuat nama baikmu tercoreng. Apa penilaian masyarakat jika seseorang dewa perang yang selama ini diagungkan oleh mereka adalah seorang pelaku pelecehan? Apakah kamu bisa membayangkannya?" Saat ini Elang merasa tidak ada gunanya untuk beradu mulut dengan wanita itu. Dan dirinya pun memilih untuk mengalah untuk saat ini dan mencari aman saja sampai menunggu kesempatan untuk membalikan keadaan dan terbebas dari wanita itu. "Kamu itu benar-benar wanita yang menyebalkan," ucap Elang terserah yang menggelengkan kepalanya dan membenarkan posisi duduknya. Setelah itu sambil melajukan mobil, Elang menggerutu. "Bagaimana mungkin bisa memiliki pemikiran untuk aku menikahi dia? Mana mungkin aku kuat dengan wanita menyebalkan ini?" Sebenarnya saya sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Elang walaupun suara itu begitu kecil. Namun dia memilih untuk diam saja dan hanya tersenyum. Tidak butuh waktu lama. Mereka akhirnya tiba di rumah peristirahatan milik Elang. Pintu pagar rumah dibuka oleh seorang prajurit militer. Kemudian prajurit itu memberi hormat kepada Elang yang berada di dalam mobil. Walaupun Sheila merupakan anak dari seorang pria kaya raya dan termasuk ke dalam salah satu orang terkaya di kota AC, namun dia tidak memiliki rumah seluas dan semewah itu. "Apa ini adalah rumahmu?" tanya Sheila yang terpesona dengan keindahan dan kemewahan dari rumah itu. "Ini rumah peristirahatan. Ya, anggap saja sebagai sebuah villa. Emangnya kenapa? Rumahku pasti tidak sebagus rumahmu, kan? Jadi lebih baik kamu lupakan saja untuk menikah denganku. Cari saja pengusaha sukses yang memiliki harta kita lebih banyak dari harta milikmu," ujar Elang sambil membuka pintu mobil. "Bukan, rumahmu sangat nyaman. Rasanya aku betah jika nanti tinggal di sini setelah kita menikah," kata Sheila seraya tersenyum. Raut wajah Elang yang tadinya senang karena berpikir jika dia bisa pergi dari Sheila, langsung berubah menjadi masam tatkala dia mendengar apa yang dikatakan oleh wanita itu. Setelah itu Elang pun keluar dari mobil dan langsung melangkahkan kakinya menuju ke pintu rumah. Sheila menunggu di dalam mobil karena mengira jika Elang akan membukakan pintu mobil untuknya. Namun ketika dia melihat orang ternyata langsung menuju ke pintu rumah dia pun langsung berdecak kesal dan buru-buru keluar dari dalam mobil. "Ish, pria itu benar-benar nggak punya hati. Bagaimana mungkin dia meninggalkan seorang wanita di dalam mobil sendirian?" Sheila menggerutu seraya keluar dari mobil. Dia pun kemudian berlari untuk mengejar Elang. "Hei calon suami, tunggu aku," seru Sheila sambil berlari. "Kita coba berada di samping Elang," pria itu berkata. "Jangan teriak-teriak dan memanggilku dengan sebutan calon suami. Aku bukan calon suamimu." Sheila tersenyum mendengar omelan dari Elang. Setibanya di halaman belakang,
Aroma yang begitu menggoda hingga membuat perut berorkestra, menusuk hidung. Ah, enak sekali wanginya. Sudah lama sekali aku tidak makan steak, ucap Elang tatkala dia melihat Emily sedang membuat steak yang begitu menggoda selera. Tanpa menoleh ataupun melirik, Emily berkata, apakah istrimu nggak pernah masak seperti ini? Menyedihkan sekali dirimu. Hahaha, kalau begitu kamu masakan enak untukku. Ya, aku ingin membalas dendam karena selama 2 tahun ini aku puasa makan makanan enak, kata Elang seraya tersenyum. Emily memotong sedikit steak yang sudah siap untuk disantap, lalu memakan potongan itu sambil menatap kedua mata Elang dan kemudian dia mengekspresikan sebuah kenikmatan. Kamu ini, ya sudah. Yang itu bagianku, ucap Elang seraya menuju ke arah daging yang cukup besar. Setelah itu orang langsung berjalan menuju ke Tony dan juga Jody yang sedang membantu-bantu Emily untuk menyiapkan pesta barbecue ini. Ketika Elang menghampiri, Tony mengerutkan keningnya. Lalu dengan ekspresi wajah yang terlihat cemas, Tony bertanya, siapa wanita yang kamu bawa itu? Dewa Perang. Dengan cepat sebelum Dewa Perang menjawab pertanyaan dari Tony, Sheila langsung mengeluarkan tangannya untuk memperkenalkan diri. Halo. Perkenalkan, namaku adalah Sheila. Aku adalah calon istri Elang, ucap Sheila dengan sangat percaya diri memperkenalkan dirinya sebagai calon istri seorang dewa perang. Tiba-tiba setelah mendengar itu, Emily yang sedang mengunyah daging langsung tersedak. Uhuk, uhuk, uhuk. Wanita itu tidak menyangka jika Sheila tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Tentu saja hal ini membuat orang-orang yang ada di sana terkejut. Bersambung. Lanjut episode 62 Balaskan Dendamku. Tony yang terkejut mendengar penuturan dari Sheila mendadak langsung menoleh ke arah Emily yang sedang tersedak. Dirinya yang akan bertanya lebih lanjut kepada Sheila dan Elang. Mengurungkan niatnya itu karena merasa tidak enak kepada teman di dalam pasukan khusus Frostfire yang saat ini sudah seperti saudara baginya, Emily. Dengan pelan dia berkata, sepertinya akan ada perang dunia selanjutnya. Sheila mengangkat kedua alisnya sambil menggoyangkan tangannya, tanda untuk menanyakan kenapa tidak mau berjabat tangan dengannya. Emang ngerti dengan itu Tony yang tidak mau menyinggung perasaan Dewa Perang langsung meraih tangan itu untuk berjabat tangan. Namaku Tony, Kapten Tony jika kamu mau memanggilku dalam kemiliteran, ucap Tony memperkenalkan diri. Kalau kemudian setelah melepas jabat tangan, menunjuk ke arah Emily sembari berkata, perkenalkan dia adalah Letnan Kolonel Emily. Dia dulu adalah, Tony. Jangan terlalu banyak bicara, tamu kita nggak mungkin mengetahui tentang masa lalu. Potong Emily yang tidak mau masa lalunya yang merupakan mantan kekasih Elang diketahui oleh Sheila. Tony mengangkat kedua alisnya. Sebelum ini dia berpikir jika Sheila harus mengetahui jika Emily adalah mantan kekasih Elang yang hampir saja menikah jika kejadian mengerikan 2 tahun yang lalu itu tidak terjadi. Ketika Tony akan membuka mulutnya, Emily buru-buru berkata agar Tony tidak berbicara sesuatu yang tidak diinginkannya. Sheila, silakan duduk. Kita nikmati pesta kecil malam ini untuk membuat kita semakin dekat sekaligus untuk merayakan hari membahagiakan bagi kalian berdua. Ucap Emily kepada Sheila seraya tersenyum. Terlihat jelas senyuman yang dilempar oleh Emily adalah senyuman palsu. Di dalam hatinya dia merasa begitu cemburu. Elang memprotes apa yang dikatakan oleh Emily. Apa yang kamu katakan, Emily? Memangnya siapa yang bahagia hari ini? Yang ada bukan bahagia tapi hanyalah dipenuhi dengan sesuatu yang membuatku kesal saja. Bukankah kamu sendiri yang mengatakan jika kamu akan menikahiku? Baru aja kamu mengatakannya di mobil tadi. Apa kamu lupa? Celetuk Sheila. Elang langsung memutar badannya menghadap Sheila dan berkata, jangan ngarang kamu. Kapan aku mengatakan itu? Apa kamu yakin? Tanya Sheila. Elang merasa juga permasalahan ini tidak akan selesai jika terus membahasnya. Dia pun kemudian memilih untuk pergi dan duduk di kursi kayu. Jody, tolong bikinin aku kopi, ucap Elang. Mendengar jika Elang ingin minum kopi, Emily langsung bereaksi. Dia pun berkata, Jody, kopinya jangan pakai gula. Dan buatnya hanya 1 sendok saja. Ya, Emily, kamu jangan mulai ikut campur dengan urusanku. Tiap hari aku minum teh dan kopi tanpa gula, memangnya kamu pikir itu enak? Tanya Elang dengan sinis. Emily tampak tidak peduli dengan protes yang dilakukan oleh Elang.
Dia hanya menatap kedua mata Jody dalam tajam seolah dia sedang mengancam pria itu untuk menuruti perkataannya. Jody pun mau tidak mau menuruti perintah dari Emily karena Elang pun tidak bisa melarang wanita itu. Disinilah Sheila muncul untuk mengambil hati Elang. Sambil berjalan menghampiri, Sheila berkata, biar aku saja yang membuat kamu kopi. Kopinya mau berapa sendok dan gulanya mau berapa sendok. Aku biasanya membuat itu dengan 2:1. Itu ras itu sudah cukup bagiku. Mendengar itu Emily tidak bisa tinggal diam. Dia tidak mau jika Elang melanggar poin-poin kesehatan dalam tubuhnya. Sebab menurut Emily kesehatan Elang sangatlah penting. Bahkan dia pun yang mengurus sarapan dan makan malam Elang dengan memerintahkan kepada pihak kafe yang ada di apartemen untuk mengirim makanan setiap hari ke unit apartemen Elang jika orang itu berada di apartemen. Sheila, kamu memiliki hubungan yang dekat dengan Elang, bukan? Aku rasa jika kamu memiliki hubungan yang dekat, maka sudah seharusnya kamu membantu menjaga kesehatan Elang, kata Emily dengan suara yang tajam. Sheila kemudian menoleh ke arah Emily. Wajahnya tampak tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh wanita itu yang dirasa terlalu mencampuri urusan Elang. Mohon maaf. Aku rasa saat ini kamu tidak berhak untuk melarang-larang Elang. Kalian bukankah hanya teman saja? Jadi sudah seharusnya kamu mengetahui batas, kata Sheila dengan suara yang sedikit ditekan. Semua orang yang di sana terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Sheila. Tidak terkecuali Elang yang terkejut wanita itu bisa mengatakan seperti itu kepada Emily. Karena dirasa jika Sheila belum mengerti alasan kenapa kandungan gizi yang dikonsumsi oleh Elang harus sehat dan seimbang, membuat wanita itu memakluminya. Oleh sebab itu dia pun akan menjelaskan alasannya. Apa kamu tahu tentang latar belakang Elang yang sebenarnya? Tanya Emily. Sheila mengangkat kedua alisnya sambil berkata, tentu saja aku mengetahuinya. Yang kamu maksud itu tentang latar belakang dia di dunia kemiliteran, kan? Dia merupakan seorang dewa perang. Emily menoleh ke arah Elang dan menatapnya dengan tajam. Dia memprotes keputusan Elang yang sudah memberitahu Sheila jika dirinya ada seorang dewa perang. Elang menyadari itu dan dia pun langsung menyangkalnya dengan melambaikan tangan sembari berkata, bukan aku yang mengatakannya. Tapi yang memberitahu tentang itu adalah Maijen Diaz. Emily bertanya dengan ekspresi wajah yang tidak percaya. Apa katamu? Maijen Diaz sudah memberitahu Sheila. Elang kemudian menceritakan tentang apa yang terjadi barusan dengan detail sampai akhir. Setelah diceritakan seperti itu barulah Emily mengerti. Lalu wanita itu memalingkan pandangannya kepada Sheila sambil berkata, karena kamu sudah tahu. Jadi tidak ada lagi yang tersembunyi di antara kita. Karena dewa perang baru saja boleh dari luka berat yang dialaminya. Maka dari itu dia harus makan makanan yang seimbang dan tentunya harus sehat. Hal ini dilakukan agar Elang terhindar dari penyakit berbahaya yang bisa memendekkan umurnya. Karena Elang adalah seorang dewa perang dan di pundaknya lah harapan negara kita bersandar. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatannya. Lanjut Emily. Elang menarik napas dalam-dalam. Lalu dia pun berdiri dan masuk ke dalam rumah sembari berkata, biar aku saja yang membuat kopiku sendiri. Daripada pusing karena mendengar pertengkaran di antara dua wanita yang tidak ada yang mau mengalah, Elang memilih untuk membuat kopinya sendiri. Tony kemudian mengejar ke dapur untuk menanyakan kepada tentang Sheila. Dewa perang. Aku benar-benar tidak mengetahui apa yang kamu pikirkan. Bagaimana mungkin kamu bisa membawa seorang wanita ke sini saat ada Emily? Tanya Tony sangat penasaran. Sambil menuangkan kopi, Elang berkata, aku tidak memiliki pilihan lain. Daripada aku harus menemaninya di diskotik dan meninggalkan pesta barbecue lebih baik aku membawanya ke sini. Lagi pula aku datang ke diskotik untuk menemui Sheila karena ulah Emily juga. Maksudmu bagaimana? Tanya Tony. Elang kemudian menceritakan tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bobby yang melibatkan Maijen Diaz. Karena awalnya, hanya ingin membantu Emily namun pada akhirnya dia terjebak untuk masuk ke dalam permasalahan ini dan tidak bisa keluar sampai permasalahannya selesai. Barulah di sana Tony mengerti dengan apa yang terjadi dan tahu posisi Elang saat ini yang cukup sulit. Benjamin baru saja selesai melakukan operasi penyambungan kembali tangan dan lidahnya. Pria itu kini sudah bisa ditemui oleh orang walaupun hanya satu orang saja dan harus menggunakan pakaian medis yang lengkap.
Kini seorang pria parubaya datang untuk menjenguk Benyamin. Pria itu adalah ketua organisasi sayap merah wilayah kota AC, Dunchan. Selain memiliki jabatan sebagai ketua di organisasi sayap merah untuk wilayah kota AC, dia juga pemilik rumah pembinaan tarung bebas. Melihat kedatangan Dunchan, Benyamin berusaha untuk membangun. Tidak perlu bangun, Kapten Benyamin. Kamu tiduran saja, larang Dunchan. Benyamin mengangguk. Karena belum bisa berbicara, Benyamin menulis apa yang ingin dikatakannya di secarik kertas. Tolong balaskan dendamku kepada Elang. Biarkan dia merasakan apa yang aku rasakan saat ini, atau jika perlu bunuh orang itu. Aku akan memberikanmu uang sebagai imbalan, ucap Benyamin yang tertuang ke dalam tulisan di secarik kertas. Kemudian dia pun memberikannya kepada Dunchan. Bersambung. Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.